Welcome back to the Hardcore Time channel. Di video kali ini saya akan membahas seorang drummer yang sangat melegenda dan sudah melekat pada hati penggemarnya. Dan sampai dia pun meninggal, dia tetap ada di hati para penggemarnya. Siapakah dia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya dan share ke teman-teman kalian. Jikalau kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share juga ke teman kalian. Oke? Tanpa berlama-lama, let's check it out. Lahir dengan nama James Owen Sullivan, anak dari pasangan Joseph Sullivan dan Barbara Sullivan ini lahir pada tanggal 9 Februari 1981 di Huntington Beach, California. Ia memiliki dua saudara perempuan yang bernama Katie dan Kelly. Ia dikabarkan beragama Katolik. Masa kecil hingga remaja, Jimmy terbilang cukup badung. Ia beberapa kali dikeluarkan dari sekolah dan tercatat pernah 7 kali masuk penjara karena perkelahian. Kecintaannya pada drum dimulai pada saat usia 5 tahun. Ia mendapat sepasang stick drum pertamanya, padahal orang tua Jimmy menginginkannya belajar bermain piano, tapi ia menolaknya. Namun, sebenarnya dia diam-diam selalu mengikutinya sebelum ia punya drum sendiri. Jimmy sering menggunakan drum milik temannya dari berbagai ukuran, hingga pada usia 13 tahun, ia akhirnya memiliki drum setnya sendiri. Ketika mendapatkan drum, Jimmy sangat excited dengan drumnya. Ia bermain dengan sangat gembira, hingga tak terkendali. Sampai-sampai orang tuanya menunda untuk mencarikannya guru untuk belajar bermain drum, karena takut Jimmy tidak bisa mengontrol kegembiraannya. Ada kejadian unik mengenai drum set pertamanya yang ia minta dengan orang tuanya. Ia menginginkan sebuah drum pada suatu hari, namun hingga 2 bulan lamanya orang tua Jimmy tak kunjung memberikannya. Akhirnya Jimmy marah dan mengarahkan meja ke kepala saudara-saudara perempuannya. Alhasil, mau tidak mau, ibunya harus membelikannya drum agar Jimmy tak merusak semua perabotan rumahnya. Saat usia 10 tahun, orang tua Jimmy mengajak bertemu dengan Janet Red yang bekerja di Harbor College untuk menonton sebuah pertunjukan perkusi yang kemudian memperkenalkan Jimmy dengan musik yang dimainkan, bukan dengan alat musik melainkan dengan botol dan berbagai perabotan lain. Jimmy pernah bergabung dalam percussion ensemble di Harbor College, Los Angeles dari kelas 6 hingga 8. Setahun setelah memiliki drum setnya sendiri, Jimmy sudah mampu memainkan The Black Page bersama mahasiswa di sebuah ensemble perkusi yang digelar oleh gurunya. Jimmy terkenal memiliki teknik The Double Ride yang bisa kalian lihat dan dengar di lagu Almost Easy. Ternyata jiwa musik Jimmy sudah mulai terlihat sejak kecil oleh orang tuanya. Pada usia 12 tahun, ayahnya mengajak untuk menonton konser Metallica. Ayahnya mengarahkannya untuk mengerti dan menyukai selera musiknya, seperti band Slayer dan Pantera. Begitupun dengan ibunya, yang juga menyukai band Primus. Ia tak sungkan menghabiskan waktu bolak-balik ke studio untuk latihan drum. Bahkan, pernah pada suatu waktu, ibunya mengajak Jimmy dan Sinister untuk menonton konser Primus kala itu. Dari situlah terbentuk gaya permainan drumnya yang terinspirasi dari Pantera, Slayer, Dream Theater, Metallica, bahkan Rush. Jimmy adalah pribadi yang atraktif sekaligus badung. Jimmy dikenal sebagai badut di kelas. Ia sering dikirim ke kantor karena suka membuat lelucon konyol dan lucu. Orang tua Jimmy bahkan sampai kewalahan mengajarkan nilai kedisiplinan padanya. Bahkan pada usia 15 tahun, Jimmy dan temannya pernah ditangkap karena tertangkap sedang mencuri di sebuah toko elektronik.
mereka ditangkap dengan pasal pencurian bersenjata. Apalagi, sejak pertemanannya dengan Mercedes, saat mereka bermain untuk tim basket yang sama, pertemanan mereka semakin kuat, juga dengan masalah-masalah yang mereka buat bersama. Hingga akhirnya, ia dipecat dari tim basket di Huntington Beach High School. Ia juga pernah ditawari untuk bergabung dengan band pertama Mercedes, yaitu Successful Failure. Karena ia beranggapan bahwa ia terlalu bagus untuk main dengan band tersebut, Jimmy pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perfeksionis. Tapi ternyata, setelah remaja, Jimmy tinggal di nomaden. Jimmy punya 6 mobil yang dipakainya bergantian selama 1 minggu. Mobilnya sering diparkir di laundromat, pusat laundry self-service di Amerika. Ia pernah dikabarkan tinggal di tempat laundry, tempat ia bekerja. Jimmy juga pernah tinggal serumah dengan Sinister Gate dan ayahnya. Ayah Sinister Gate pernah mengatakan ia adalah orang yang eksentrik dan berbahaya. Ia juga mengatakan bahwa Jimmy adalah musisi paling natural yang ia kenal. Jimmy memiliki pasangan hidup bernama Lynn Silver McFadden. Namun, menurut orang tuanya, Jimmy tidak pernah menikah dengan Lynn. Tapi, Jimmy memproklamirkan bahwa Lynn adalah pasangan hidupnya. Mereka berdua punya tato dengan nama masing-masing di jari manis mereka, dan tato angka 16. Mereka berdua mempunyai peliharaan yang bernama Mr. Bungle, dan peliharaan mereka adalah iguana. Jimmy juga dikabarkan punya 5 drum set di dalam rumah yang mereka tinggali bersama. Fakta menariknya, Jimmy selalu membawa lip balm karena ia merasa bibirnya sangat kering. Jimmy juga dikabarkan mampu push up lebih dari 100 kali. Jimmy juga ternyata memiliki fobia, yaitu arachnophobia atau ketakutan pada laba-laba. Namun pada MV Afterlife, ia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Jimmy juga sudah memenuhi badannya dengan tato sejak usia 15 tahun. Ia punya tato terlarang pada bagian tubuhnya yang tidak dapat ia perlihatkan pada publik. Katanya, tato itu membuat Jimmy digarayangi di malam hari. Tapi, Jimmy suka buka baju saat manggung, sengaja karena ingin memamerkan tato yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, terus tato terlarangnya di mana? Coba komen, oke? Dan ia mulai bergabung dalam berbagai band saat ia duduk di bangku SMA. Selain Jimmy mendirikan Avenged Sevenfold, ia juga bersama Sinister Gate membuat band bernama Pinkly Smooth. Jimmy bertindak sebagai lead vokal sekaligus pianis. Ia bergabung dengan Avenged Sevenfold pada usia 18 tahun, saat ia masih duduk di bangku SMA dan merekam album Sounding the Seven Trumpet. Pada tanggal 28 Desember 2009, berita mengejutkan datang bahwa Jimmy telah meninggal. Dari hasil otopsi yang dilakukan, Orange County Deputy Honorer oleh Mitchell Segal mengonfirmasi bahwa Jimmy meninggal akibat overdosis alkohol dan drugs. Ditemukan beberapa zat yang berbahaya pada jasad Jimmy seperti oxycodone, oxymorphone, diazepam, dan etanol. Ditemukan juga bahwa Jimmy mengalami pembesaran hati yang tidak wajar, yang ternyata memang sudah diidapnya sejak kecil. Dan itulah tadi kisah hidup James Owen Sullivan, aka Dave, sang drummer legenda bagi para penggemarnya. Jikalau kalian suka dengan video seperti ini, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat update-update video terbaru dari channel kami. Oke, semoga karya-karya Dave tidak akan pernah terlupakan dan semoga dia bahagia di alam sana. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.